Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Tadi di sisi IT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. Sisi IT, Programming Future. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya. Kak Gilang ini menjalani satu profesi yang tergolong cukup baru, namun menjadi idaman semua kaum milenial nih Kak Gilang. Tentunya materi ini hari ini kita berharap akan banyak pengalaman di lapangan yang bisa di-share, karena tentunya profesi ini bisa dibilang lebih banyak mobile ya Kak Gilang. Betul, sangat mobile kan. Bahkan aku sambil kuliah reguler masih bisa sambil ambil job, ambil project-project. Se-mobile itu, se-fleksibel itu. Baik, langsung saja kita persilakan Kak Gilang untuk menggelar materinya hari ini. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bisa hadir dan bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, aku Gilang Ramadan. Biasa dipanggil Gilang. Ada juga sih yang manggil Giling, Gila. Apapun itu, whatever it is. Kalian terserah bisa manggil aku apa aja. Mau di luar itu pun juga boleh. Misalkan yang lebih itu kan, ya kalian tahu kan gimana. Yes, perkenalkan aku adalah seorang editor, videographer juga, sekaligus content creator. Aku masuk di dunia digital kreatif ini, di dunia digital kreatif itu maksudnya dalam filmmaking, editing, kemudian juga videographer, dan juga content creator, bikin-bikin konten di sosial media, TikTok, YouTube, Instagram gitu kan. Aku sudah kurang lebih 5 tahun di dalam dunia digital kreatif ini. Dari aku mulai SMA gitu kan. Kemudian ini adalah beberapa project yang sudah aku selesaikan, project-project terbaru pastinya. Yang pertama di sini ada project aku waktu itu bareng Samsung TV dan juga talentnya Alika Islam Madinah, kalau kalian tahu adalah seorang penyanyi terkenal juga. Aku sebagai DP dan juga editor pada project tersebut. Kemudian di project di sampingnya IM Trio Rido. Kalau ini aku menghandle editing di dalam BTS-nya. Bukan BTS K-pop ya. Behind the scene salah satu iklan IM Trio Rido pada waktu itu. Yang ini project IM Trio Rido saat Lebaran. Itu menggait salah satu penyanyi juga, yaitu Sal Priadi. Dan saat ini aku baru cek views-nya kemarin, views untuk iklannya di YouTube. Itu sudah mencapai 114 juta views. Jadi menurut aku salah satu project yang walaupun aku hanya sebagian kecil mengedit BTS-nya, behind the scene-nya, cuman aku merasa kayak, wow, ada ikut andil di dalam project tersebut gitu kan. Oke, selanjutnya project yang seger banget nih, yaitu bareng Anya Geraldine, berkolaborasi dengan Zing Active Fresh. Aku sebagai DP atau Director of Photography dan editor. Selanjutnya di sampingnya aku juga ada project bareng Sinar Maslen sebagai videographer dan juga editor dalam after movie acara tersebut. Video after movie maksudnya. Kemudian editor untuk music video Alika Islamadina dan juga Barsena salah satu lagunya. Dan project baru banget nih aku yang paling bawah pojok kanan ini, yaitu bareng GrabFood. GrabFood mengadakan sebuah video promosi tentang kampanye dia, paket unlimited gratis ongkir, bareng Alika Islam Madinah aku berkolaborasi. Dan semua yang aku jelaskan tadi, pengalaman-pengalaman baruku, project-project terbaruku, itu mulai dari sini. Yes. Foto ini diambil tahun 2015 di saat aku kurang lebih kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dan ini aku sedang syuting menggunakan handphone Asus Zenfone
Zenfone 5 kalau nggak salah, Zenfone 5 yang lama, karena Asus Zenfone 5 ada yang baru, ada yang lama kan versinya. Di sini aku mendokumentasikan sebuah kegiatan tugas kesenian di sekolahku, karena dulu emang suka video-video nggak jelas gitu kan, start dari yang nggak jelas, random, ya jadi alhamdulillah jadi seperti sekarang. Dan HP ini waktu itu aku shot, kualitasnya emang aneh banget sih, agak buram gambarnya. Kemudian juga kameranya agak kepingan, karena kan dulu tuh lagi hype mode beauty kalau nggak salah. Dari Oppo misalkan ada mode beauty, nah Asus juga ada, cuman emang kurang perfect aja sih modenya. Kemudian aku ingin cerita sedikit bagaimana aku bisa terjun ke dalam dunia digital kreatif ini, menjadi seorang editor, videographer, kemudian juga content creator. Aku tarik atau kilas balik beberapa tahun ke belakang saat aku SMP kelas 3, sekitar tahun 2014 mungkin ya. Pokoknya sekitar kelas 3 SMP. Sebenarnya aku tuh nggak start dari yang tiba-tiba bikin video, tiba-tiba suka bikin film gitu. Aku start dari fotografi awalnya. Di situ aku belajar komposisi segala macam gitu kan. Dari awalnya SMP tuh, di saat anak-anak seumuranku itu hobinya main futsal, main bola, aku juga suka itu sih. Cuman aku lebih cenderung ke fotografi. Tiba-tiba foto nggak jelas, ada momen apa foto gitu kan, teman lagi ngapain, aku yang dokumentasin. Aku suka banget mendokumentasikan sesuatu di SMP. Kemudian setelah masuk SMA, aku merasa hobi aku sudah mulai berkembang nih. Kan kalau misalkan udah mulai masuk SMA tuh banyak acara-acara tuh, acara-acara sekolah ya kan, acara pensi, hari guru misalkan, perayaan-perayaan sesuatu, acara-acara sekolah intinya. Nah aku suka dokumentasiin tuh. Nah awalnya aku dianggap ngapain sih Gilang gitu kan, nggak ada yang nyuruh, karena nggak ada yang nyuruh untuk dokumentasi acara tersebut, inisiatif aja gitu kan, karena nggak ada yang untuk mendokumentasikan acara itu. Jadi aku tiba-tiba masuk gitu kan, sebagai anak baru kelas 1 gitu. Masuk tiba-tiba, kalau misalkan ada acara, saya izin Pak, saya ingin mendokumentasikan acara ini Pak. Ya, oh ya silakan kalau gitu. Ya udah dari situ aku masuk OSIS juga, langsung masuk ke seksi dokumentasi pada saat itu. Nah, mulai acara-acara tersebut, akulah yang menjadi ibaratnya salah satu orang yang suka aktif kalau acara. Jadi kalau misalkan seksi dokumentasi kan aktif tuh, misalkan yang lagi upacara, terus kita gerak sendiri tuh, aktif. Jadi tujuanku sebagai seksi dokumentasi sebenarnya ada 2 alasan sih. Yang pertama, karena mau hobi. Yang kedua agar bisa dikenal di sekolah, kayak gitu. Kemudian ini adalah salah satu foto yang aku capture ya pada saat SMA. Kalian tahu ini siapa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab aku nggak kasih apa-apa. Yonglex. Ya betul. Yonglex. Ya kan, dia di saat nyanyi, pada saat itu dia nyanyi kan, oh aja ya kan, ganteng-ganteng swag gitu kan. Terus aku ngerasa ketika melihat foto ini kembali gitu, kenapa aku nggak bilang waktu itu, Bang Yonglex makan bang. Jadi kan waktu itu kan makan bang Yonglex tuh hype tuh. Terus kemudian ini ada beberapa foto lagi. Waktu itu dia bersama Dikal, ada juga salah satu rapper Indonesia. Ya inilah salah satu fotoku yang aku jepret, yang aku foto dengan HP Asus Zenfone 5 itu. Ya emang kualitasnya emang kurang bagus. Tuh kan agak kepingan gambarnya. Kemudian agak noise, agak buram gitu. Terus juga tuh bisa dilihat dynamic range-nya tuh kurang bagus. Ada bagian yang paling gelap banget di matanya. Ada juga yang terang banget gitu kan. Ya namanya juga kita memaksimalkan alat seadanya. Kemudian makin kesini aku ngerasa agak bosen nih mulai dengan foto nih. Aku ngerasa karena mungkin udah karena kan kalau foto itu gambar yang nggak bergerak gitu. Satu gambar kita harus maksudnya mengarahkan persepsi kita terhadap foto tersebut hanya dengan satu gambar. Sedangkan video itu kan gambar yang bergerak. Jadi otomatis lebih menarik secara visual. Nah, dari situ aku sadar waktu itu udah mulai zamannya YouTube, banyak kreator-kreator Indonesia khususnya yang masuk YouTube, yang terjun di YouTube, membuat konten-konten di YouTube, dan konten-kontennya menarik banget.
Dari situ aku termotivasi. Aku coba mulai bikin video, mulai belajar videografi. Ya udah dari situ aku mulai belajar. Dan pada waktu itu selain aku mulai belajar videografi, karena kan kalau video harus edit juga dong. Nah jadi dibarengin deh videografi dan juga editing. Aku barengin belajar sambil video juga, teknik-teknik video, teknik-teknik pengambilan, angle, shot, segala macam, komposisi, dan juga belajar editing. Nah dari situ dulu tuh di YouTube emang cukup susah untuk menemukan channel yang membahas tentang editing pada saat itu. Karena kan edukasi, video-video edukasi tuh ya kita tahu lah peminatnya kurang kan, apalagi itu dulu kayak videografi, belajar editing tuh belum terlalu hype seperti sekarang. Jadi mungkin demand-nya tuh agak kurang gitu pada saat itu, sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Kemudian dari videografi aku belajar pembuatan film di sekolahku, karena sekolahku waktu itu pada saat SMA suka ngirim film-film pendek ke kompetisi film. Misalkan kompetisi film di Depok, atau di luar Depok, misalkan dari pihak kampus, misalkan dari sisi IT ada short movie competition. Nah biasanya sekolahku tuh suka ngirim tuh. Nah aku di situ start belajar juga lebih lagi gitu kan, bagaimana cara storytelling dalam video, bagaimana penggunaan musik yang bagus, yang berirama sesuai dengan filmnya gitu kan, intensi filmnya, sound effect, pemakaian sound effect segala macam itu aku belajar juga di situ. Kemudian nah dari situ, dari SMA aku lulus SMA, aku mulai nih kayaknya aku udah mulai lebih tertarik lagi nih untuk lebih serius banget. Awalnya tuh SMA aku hanya bikin video-video gitu kan, nggak ada yang kerja sama bareng brand, nggak ada yang bikin video untuk komersil gitu kan. Nah dari situ aku mulai mikir, oke, kita banyakin portofolio, banyakin hasil-hasil video atau editing kita, editing saya maksudnya, editingku. Udah aku kumpulin, aku post di sosmed, dan dari situ aku awalnya kaget. Beberapa orang, mungkin dari orang-orang terdekat baru tahu, oh ternyata Gilang bisa edit loh, ternyata Gilang bisa bikin video loh. Nah dari situ udah project-project yang sifatnya personal, dari orang ke orang, dari teman ke teman, sampai akhirnya makin banyak lagi portofolio, makin terlatih lagi skillku dalam videografi dan juga editing. Banyaklah, ada beberapa brand yang masuk pada saat itu. Nah dari situ juga aku mulai membuat PH. Jadi semester 2 atau semester 3 aku udah mulai bikin PH, production house, bersama teman-teman kampus, karena Gilang bisa ini, temanku bisa ini, temanku bisa ini. Nah di situ kita kumpul bareng, karena daripada kita kuliah aja gitu kan, kuliah top. Karena menurutku belajar emang penting, cuman kalian harus tahu juga kalian tuh fokusnya di mana, kalian tuh lebih cenderung atau keahlian kalian tuh kemana. Kalian harus tahu itu juga, cari tahu itu. Nah cari tahu itu ada beberapa faktor. Kalian bisa cari di luar di luar sekolah, lingkungan sekolah gitu kan, atau di dalam sekolah gitu, lewat misalkan kalau misalkan di kampus ada hima-hima, nah kalian bisa cari di situ, kalian bisa lebih belajar di situ. Nah kemudian aku setelah buat PH, nah makin banyak lagi project-project yang serius, project-project dari brand-brand besar masuk, seperti project yang tadi aku highlight di awal. Itu adalah project-projectku bareng teman-temanku juga gitu. Kemudian setelah kita membahas tentang diriku, mungkin bisa jadi motivasi juga. Awalnya dari kamera HP aja, sekarang alhamdulillah udah lumayan gitu kan. Kita masuk ke materinya. Oke, aku akan bahas tentang video dulu nih. Sekarang semua orang bikin video, semua orang bikin konten. Entah untuk dokumentasi pribadi, untuk komersil seperti yang aku lakukan, atau untuk sharing kegiatan daily activity kalian. Gitu kan, di Instastory, misalkan kalian update, aku lagi di sini, aku lagi di sini, aku lagi mau nonton Spider-Man No Way Home nanti, udah tayang juga hari ini gitu kan. Buka TikTok, ketemu video. Buka YouTube, apalagi. Bahkan Instagram mengubah atau rebranding menjadi platform untuk sharing video. Bukan sharing foto lagi, karena kan kita tahu dulu Instagram fokusnya di sharing foto aja kan. Video hanya 15 detik dulu. Aku ingat banget pertama kali aku ngepost video di Instagram tuh 15 detik doang. Sekarang bahkan bisa bermenit-menit dengan adanya IGTV, Reels yang 1 menit, dengan algoritma yang segitu gilanya, traffic yang segitu gilanya gitu kan. Kemudian
Bahkan komentar di Instagram bisa dibalas dengan video sekarang. Gokil banget. Itulah impact dari sebuah video untuk orang. Orang makin menarik. Karena makin menarik, orang makin banyak yang nonton video gitu. Kemudian juga semua platform digital sekarang lebih cenderung mendukung sesuatu yang sifatnya video, ya kan? WhatsApp sekarang ada WhatsApp Stories, Line ada juga Line Stories, gitu. Bukan sekedar hanya aplikasi chat, bisa aplikasi update juga, update kegiatan kalian di situ. Kemudian dari penjelasan tentang video tadi, jadi bagaimana kita memulai, memperbarui, memperbaiki cara kita bikin video. Let's break it down. Ya, kalian ini bisa dilihat ada 3 poin penting, niat, tujuan, dan juga ide. Step pertama ini adalah sebuah fundamental atau fondasi ya dalam membuat video. Niat dulu. Ketika kalian sudah niat, apapun yang kalian lakukan pastinya bakal maksimal dong. Ya kan? Jika udah niat, tentukan tujuannya. Kalian bikin video itu tujuannya untuk apa sih? Membuat konten tujuannya untuk apa sih? Fame, atensi orang banyak, money, uang, bisa. Kemudian hanya sekedar untuk sharing-sharing aja, bisa juga. Kalian tentukan tujuannya, kemudian setelah dapat niatnya dan juga tujuannya, kalian cari idenya, cari konsep videonya. Apa yang kalian ingin buat? Apa yang kalian ingin tampilkan dalam konten-konten kalian? Misalkan kalau aku ingin menampilkan sebuah konten yang berkualitas dari segi editingnya, dari segi pengemasannya, gitu kan. Kemudian isu-isu yang aku angkat juga, kalian tentukan. Misalkan kalian ingin menjadi travel vlogs, atau vlogger aja, beauty vloggers, dance cover gitu kan. Kalian tentukan itu tujuannya untuk apa. Kemudian ide itu bisa muncul di mana aja. Ketika kalian sedang misalkan cari beberapa referensi, aku buka TikTok Biasanya kalau aku buka TikTok, terus tiba-tiba lagi ada yang trending, misalkan salam dari Binjai gitu kan. Salam dari Binjai, nonjok-nonjok pohon pisang, nonjok-nonjok diri sendiri aja sekalian gitu. Kalian lihat, biasanya ide muncul ketika lagi nyari referensi video. Kita lihat misalkan buka TikTok, ada yang lagi trending, kenapa aku nggak bikin video ini aja? Kenapa aku nggak bikin video yang lagi tren yang ini aja ya, yang satu lagi misalkan. Bukan salam dari Binjai, misalkan apa gitu, joget-jogetan, jedak-jeduk, apa gitu kan. Terserah. Ini bisa muncul dari mana aja. Kemudian ketika kalian mencari referensi juga, bisa cari di TikTok, di Instagram, di YouTube. Kalian buka kolom tren. Kalau di TikTok kan FYP, kalau misalkan di YouTube kolom trending, kalian lihat isu apa yang lagi naik. Kemudian kalian kemas lah dalam sebuah video misalkan gitu. Kemudian kalau aku untuk video itu idenya start dari kegelisahan. Aku sedang gelisah apa nih? Misalkan kayak videoku sebelumnya ada, kontenku sebelumnya. Aku ingin membuat perjalanan tentang skripsiku. By the way, aku baru lulus semester kemarin, tahun ini. Aku ingin mengemas sebuah momen-momen skripsi serunya. Karena skripsi itu kalau menurutku nggak cuma susah doang, seru kok. Skripsi itu seru banget gitu. Aku ingin meng-share pengalaman aku dalam mengerjakan skripsi kepada teman-teman, kepada orang banyak gitu. Kemudian setelah niat, tujuan, dan juga ide udah kalian dapat, fundamentalnya, fondasinya udah kalian punya, equipment, yes, equipment. Di YouTube, Instagram, TikTok, sebenarnya sih untungnya kita nggak butuh production quality yang begitu bagus, begitu tinggi. Kita nggak butuh kamera seperti kamera cinema red kayak gini dengan rig seperti ini, dengan lensa anamorphic bisa record 8K segala macam. Kita nggak butuh itu, ya kan? Hanya 2 hal yang kita butuhkan, yaitu kamera untuk merekam dan juga device untuk mengedit. And all of that already in just one package, yaitu your phone. Semua sudah ada di dalam HP kita, teman-teman. Yes. Dalam membuat video, kebanyakan orang kan terpaku dengan alat apa yang mereka punya. Aku belum pengen mulai karena alat yang aku punya hanya ini loh, hanya kamera, hanya HP. Aku nggak bisa ngedit, takutnya di HP ku ngehang atau nge-lag gitu kan. Pasti mikirnya harus punya kamera mahal, lighting yang banyak, lighting di mana-mana gitu kan. Kemudian lensa yang bagus, yang bokeh. Enggak harus kayak gitu. Ingat, karena kalian masih ingin mulai, start dari apa yang kalian punya aja dulu gitu kan.
sebenarnya juga nggak salah, cuman kalau misalkan kalian harus menunggu hal-hal seperti itu, mau sampai kapan gitu? Nggak mulai-mulai dong. Yes, yang tadi aku bilang just in one package HP. Dengan HP kita bisa mengedit, bisa merekam. Bahkan HP-HP zaman sekarang menurutku minimal banget bisa record 1080p. HP Asusku aja, Asus Zenfone 5 aku 360p kalau nggak salah. Makanya hasilnya burem gitu. Nah, HP-HP zaman sekarang pastinya bisa merecord 1080p atau bahkan 4K. Itu resolusi yang udah cukup proper, udah cukup bagus udah cukup kualitasnya udah oke banget untuk membuat konten, membuat video gitu kan. Kemudian juga biasanya HP-HP zaman sekarang sudah ada optical image stabilization ya. Jadi ketika kalian merekam, itu otomatis shotnya akan stabil. Jadi nggak perlu alat gimbal. Maksudnya gimbal tuh alat tambahan untuk kalian nge-shoot agar shotnya lebih stabil. HP-HP zaman sekarang seharusnya udah ada COIS. Kemudian kita akan masuk kepada contoh video ini yang direcord menggunakan handphone. Kalian harus lihat hasilnya seperti apa. Bahkan aku juga nggak expect hasilnya bisa seperti ini. Oke, kita play. Mas Gilang, ada suaranya kah videonya? Ada sih, ada. Di share juga audionya. Oke, betul. Di more yang tadi. Di more and then Share sound. di mana? Di bagian mana ya? Kalau audio? Di share sound ya? Oh, oke. Yeah. Siap. Oke, sorry teman-teman, aku ulang ya untuk videonya. Nah. The Quiet Jakarta. Ada di shot menggunakan handphone, teman-teman. Bayangkan shotnya bisa sestabil dan juga sedetail itu. Komposisinya bagus. Dynamic range-nya gokil. Ada depth of field-nya. Ada bagian yang bokeh, ada bagian yang fokus gitu kan. Yes. Ada satu video lagi teman-teman yang di shoot menggunakan handphone. Simple transition, with RAM aja gitu kan. Gak ada skill editing yang begitu sulit. Hanya cut to cut, simple cut. Yes, that's it. Video di shot menggunakan handphone teman-teman. Kemudian setelah HP kalian udah punya, device untuk mengedit, handphone untuk merekam, kamera untuk merekam, all you have need adalah lights, lampu. Orang mikirnya kalau mau buat video tuh harus beli lighting dulu kan sebenarnya. Enggak, itu enggak perlu. Kalian punya sumber cahaya yang bisa kalian pakai secara gratis dan semua orang bisa pakai, yaitu adalah matahari. Betul. Sebagai contoh, ya, mohon maaf gambarnya seperti ini. Ya kan, ekspresinya saya juga kaget melihat kualitas videonya seperti ini. Ini aku record menggunakan webcam, sebuah webcam dengan posisi cahaya yang salah. Gitu. Nah, sebenarnya cahayanya kan di belakang. Kalian bisa memanfaatkan sinar matahari di belakang ini. Kalau untuk misalkan mau buat video, mau buat konten. Atau kalau kalian ingin lighting ya bisa aja kalau kalian ada budget, ingin spend budget untuk beli lighting. Tapi ingat, kalian baru mulai, kalian bisa memanfaatkan sesuatu yang serba ada gitu kan, yang ada aja. Dan ini ketika kalian
Jika aku shot di posisi yang salah, hasilnya seperti yang tadi sebelumnya. Jika aku switch 180 derajat, a little bit closer to the window, itu hasilnya akan seperti ini. Ini masih di-record menggunakan kamera yang sama, gitu kan. Hasilnya jauh berbeda, jauh. Jadi sebenarnya kamera yang bagus, oke, emang kamera yang bagus hasilnya juga akan bagus. Intinya adalah pencahayaan dalam videografi, fotografi. Fotografi aja kan teknik cahaya gitu kan. Dalam videografi yang penting pencahayaan. Semakin pencahayaannya bagus, hasilnya juga makin oke, semakin oke. Next. Setelah alat device untuk merekam, untuk mengedit, lampu, untuk pendukung cahaya, kalian dalam syuting, yaitu matahari kalian bisa gunakan. Next adalah audio. Yes, audio is more important than in video gitu kan. Ini mungkin terdengar aneh sih, tapi kalau kalian suruh aku pilih lebih mana untuk yang diprioritaskan, aku lebih pilih audio dibanding video. Karena menurutku mata bisa memaafkan, mata bisa memaafkan kualitas video yang kurang gitu. Tapi telinga kita nggak bisa. Terus juga kalau misalkan audionya jelek, apa yang kalian ingin dapat, apa yang kalian tangkap dari informasi yang disampaikan oleh kreator tersebut gitu kan. Sedangkan kalau misalkan video yang kurang bagus, ya agak buram dikit lah, agak gelap dikit kualitasnya, tapi audionya bagus, dapat terdengar dengan baik. Ya aku milih yang kedua dong. Bad video, good audio. Dibanding good video, bad audio. Yes. Tapi balik lagi sebenarnya audio ini tergantung kebutuhan kalian ya. Kalian ingin membuat konten seperti apa, kalian ingin membuat video seperti apa. Kalau misalkan kalian membuat video sinematik, audio dari HP aja sebenarnya udah cukup sih. Kecuali kalau kalian ingin membuat konten-konten seperti podcast dalam bentuk video gitu kan. Atau ASMR, mukbang, atau seenggaknya talk head, kalian bicara tentang suatu isu, misalkan Spider-Man No Way Home, kalian bahas trailernya, kalian hanya bisa menggunakan minimal banget headset HP, kalian tempelin misalkan di sini jadiin clip on, atau misalkan kalau nggak ada headset HP kalian pakai HP. Jadi misalkan ada satu HP untuk merekam dan juga satu HP kalian kantongin untuk record audio kalian agar terlihat lebih jernih aja dibanding, karena kan kalau misalkan kalian memanfaatkan sumber audio dari kamera yang kalian rekam, maksudnya kamera yang kalian gunakan untuk merekam, itu kan agak jauh pasti kan. Agak jauh posisi kamera, yang misalkan kalian di sini, kamera di sebelah sana, kalian ngomong, itu kan cukup jauh. Jadi agar lebih jernih lagi, agar kualitas audionya lebih meningkat, kalian bisa menggunakan handphone, kalian tinggal kantongin di sini, kalian sambil record, seperti itu. Terus juga aku ada rekomendasi suatu alat, harganya murah banget, 85.000, clip-on Boya BY-M1. Kalian kalau misalkan buka YouTube, cari rekomendasi clip-on, cari rekomendasi untuk audio lebih bagus, kalian bisa memanfaatkan ini. Harganya murah, 80.000, 100.000, pokoknya di bawah 100.000 kalau nggak salah di marketplace. Harganya murah banget dengan kualitas audio yang gokil. Aku akui gokil untuk harga segitu ya. Next, setelah kita bahas tentang equipment, kemudian juga audio, rekomendasi audioku, kemudian aku akan membahas tentang teknis. Ini kita bahas lebih ke teknis gitu kan. Yaitu composition, rule of thirds, acuan untuk memposisikan objek atau point of interest sebuah gambar. Jadi kalian di sini ada grid. Biasa di kamera-kamera kan biasa ada grid gitu kan. Nah, di situ kalian bisa berpatokan atau itu menjadi acuan kalian dalam menaruh objek itu mau ditaruh di mana? Apakah di tengah? Apakah di samping? Tepat dengan garis gitu kan. Sesuaikan dengan kebutuhan shot kalian, balik lagi gitu. Bisa kalian lihat kalau misalkan di sini aku men-screenshot mengambil gambar, yaitu mode kamera di iPhone. Dia ada grid, ada mode HDR, slow motion, video square, panorama, dan masih banyak lagi. Ada filter juga. Yes, tadi yang aku bilang rule of thirds. Di film ini ada sebuah acuan mau di film, mau di video, mau di foto, semua beracu dengan ini untuk komposisi. Komposisi mendukung gambar kamu semakin enak dilihat, semakin bagus, semakin looks more cinematic gitu kan.
Yes, bisa kalian lihat juga nih gambar untuk kamera iPhone seperti ini. Kalian bisa gunakan. Kalau tadi kan aku membicarakan tentang video yang landscape nih. Tuh contoh-contohnya tuh video landscape. Bagaimana kalau misalkan videonya itu portrait untuk Reels, untuk TikTok. Kalau aku sih ya, kalau aku bisa dilihat. Kalau aku untuk video portrait atau vertikal, aku lebih sering tempatkan objek di tengah. Karena frame dalam video portrait atau vertikal itu kan sedikit, ya kan? Hanya segini, sedangkan kalau landscape kan segini lebih lebar dong, otomatis. Nah, karena lebih sedikit, aku ngerasa kalau misalkan ditempatkan di tengah tuh udah paling the best, gitu. Space-nya udah paling tepat, komposisinya udah paling pas, balance semuanya. Tapi nggak salah juga kalau kalian misalkan mau nempatin agak geser ke kanan atau ke kiri, sesuaikan dengan garis grid dalam fitur kamera kalian, gitu kan, kamera HP kalian. Kalian sesuaikan, baik lagi. Komposisi yang bagus itu membuat video kalian semakin menarik. Tadi aku bilang juga semakin sinematik. For example, aku ada contohnya. Yes. Jadi ini di shot, di kondisi yang sama, di momen yang sama. Aku lagi nyetir. Kemudian komposisi yang pertama, itu ya bisa kalian lihat lah komposisi itu nggak jelas gitu kan. Ada setir, ada speedometer gitu. Segala macam interior mobil, awan, jalanan. Nah, sedangkan komposisi B itu lebih bagus. Gitu. Jadi kalian manfaatkan semaksimal mungkin sekiranya kalau misalkan posisi kalian di mana, kalian sesuaikan komposisinya gitu. Selanjutnya, ada contoh juga. Ini video yang hanya menggunakan komposisi. Komposisi yang bagus, nggak ada camera movement, nggak ada skill editing yang begitu sulit. Hanya simple cut to cut. Gitu. Sama color grading. Yes, the perfect composition. Ada jalanan, ada awan, ada gedung-gedung gitu kan. Semua balance. Tuh, jalanan di tengah. Komposisi yang bagus mendukung video kalian terlihat lebih menarik. Kemudian setelah membahas komposisi, kita lanjut ke angle camera, type shots. Gitu. Ada beberapa type shot mulai dari full extreme shot, long shot, full shot, close up, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan kalian baru mulai, ini agak ribet sebenarnya teori untuk tipe-tipe shot nih karena terlalu banyak dan ada motivasi-motivasinya penggunaan itu. Simpelnya kalau aku dalam membuat video sinematik, aku mulai dengan long shot dulu. Aku memperlihatkan keseluruhan gambar dulu nih. Misalkan kayak tadi landscape ibu kota gitu kan, aku perlihatkan ibu kotanya dulu. Kemudian aku mulai ke shot-shot yang lebih dekat, medium close up, medium shot, kemudian close up gitu kan. Jadi dari yang paling jauh ke yang paling dekat. Ya, seperti itu. Kalau misalkan sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalkan kalian mau yang deket dulu, mau yang jauh dulu, gitu kan? Atau mau random jauh deket. Yang jelas kalau misalkan jauh deket bikin orang nonton tuh pusing, gitu kan? Jauh deket gitu kalau nonton. Nah kalau misalkan kalian ikuti metode aku dari shot dari jauh ke yang dekat. Jadi berurutan. Gitu. Orang nontonnya juga enak, set, gitu kan? Kemudian next aku punya contoh untuk tipe-tipe shot ini. Ini yang video yang aku record dan aku edit dan aku share di salah satu konten di Instagram aku, Insta Stories tepatnya. Ya kan dari awan dulu, kemudian aku baca buku, terus close up buku, transition simple. Soon I hope, or as soon as I'm old enough. Di-record, diedit hanya menggunakan HP. Ada efek sedikit. Kayak bintang jatuh gitu.
Hanya menggunakan HP sekali lagi. Edit juga di HP. Yes, that's it. Pakai HP aja dulu ya kan. Kemudian di dalam video tersebut, yaitu dia, aku start dari kegelisahanku. Ceritanya lagi galau nih, seorang Gilang lagi galau gitu kan. Akhirnya kenapa gue gak bikin video ya? Akhirnya ya udah bikin video-video kayak gitulah. Ya start dari kegelisahanmu, hal yang terdekat dari kamu dulu aja gitu. Nggak usah cari yang jauh-jauh, nggak usah harus kualitasnya juga harus yang bagus banget, nggak perlu sebenarnya. Oke, setelah type shot, mulai dari penggunaan metode tadi dari jauh ke dekat dalam kalian untuk membuat konten, membuat video. Selanjutnya adalah camera movement. Yes, camera movement itu udah banyak ya. Ada tilt, tilt down, tilt up, track in, track out, kemudian ada track left atau crab left, crab right, pokoknya banyak segala macamnya, banyak banget. Agak terlalu ribet. Simpelnya kamera movement itu untuk mempercantik gambar, menambah production value kalian. Dan biasanya untuk kebutuhan konten-kontenku di Instagram misalkan, aku sebenarnya memakai semuanya tanpa disadari tuh aku pakai misalkan gerakannya dari kiri ke kanan, maju, mundur, itu aku gunakan semua sebenarnya. Kemudian di sini ada contoh untuk camera movement. Salah satu kontenku tanpa camera movement, hanya kamera still aja diem. Tanpa camera movement sekali lagi. Next, with camera movement. Bergerak maju kameranya. Agak sedikit bergerak, maju bergerak, shaky, agak shake. Makin dinamis pergerakan kameranya ya kan. Sambil kita bisa mengarahkan untuk kebutuhan storytelling kepada penonton. Jadi orang ketika nonton video kita itu lebih masuk ke dalam videonya, lebih merasakan feels-nya gitu kan. Oke, itulah kamera movement. Baik lagi kamera movement juga dibutuhkan, bisa enggak juga nggak apa-apa, tergantung kalian, tergantung motivasi kalian menggunakan itu untuk apa gitu kan. Yang jelas kalau menurutku kamera movement itu menambah atau mempercantik video kalian. Next, B-roll. Yes. B-roll. B-roll adalah shot-shot tambahan ketika kalian dalam membuat video. Misalkan video aku nih, misalkan video aku nih ngomong, misalkan aku mereview produk gitu kan. Guys, ini produk bagus, HP bagus segala macem. Terus ada shot tambahan nih. Shot lebih dekatnya. Gitu kan. Cinematic. Yes, that's B-roll. Footage atau shot-shot tambahan dalam video kalian agar lebih terlihat lebih asik gitu kan. Kalian misalkan pernah lihat kan video yang lagi masak mie cuman dibikin sinematik gimana gitu kan. Nah itulah, that's B-roll. Kemudian aku ada beberapa simple contoh gitu kan, contoh yang simple. Hai, di video ini aku akan mereview setup. Ini menggunakan B-roll, tanpa B-roll, sorry. Tanpa B-roll, hanya ngomong depan kamera, talk head. Talk to the camera. Terlihat membosankan gitu kan. Nah kalau misalkan tambah B-roll, silakan. Hai, di video ini aku akan mereview setupku yang biasa. Yes, shot tambahan seperti ini. Sebenarnya ada shot-shot lain, nanti kita edit ya. Itu adalah bagian nanti kita untuk praktek. Itulah B-roll, shot-shot tambahan. Itu mempercantik, membuat asik video kalian gitu. Apalagi kalau misalkan videonya musiknya tuh upbeat, itu enak banget pakai B-roll. Misalkan dari shot ngomong, terus tiba-tiba shot yang lebih close up, apa gitu kan. Bisa kalian lihat beberapa contoh B-roll di YouTube, itu banyak banget dan keren-keren banget. Oke. Setelah itu, ini adalah beberapa hal yang kalian harus perhatikan dalam merekam video, dalam produksi video gitu kan. Stay stable dalam membuat video. Video yang stabil itu sangat berarti.
video itu terlihat lebih smooth gitu kan. Enak dilihat. Coba kalau misalkan video kalian shake-nya banyak, getar terus gitu kan. Orang pusing nontonnya. Jadi stay stable. Gitu. Kalau misalkan untuk membuat video vertikal atau video portrait, kalau aku tadi menjelaskan secara keseluruhan ya awalnya. Kalau video yang stabil itu penting. Kalian bisa menggunakan stabilizer seperti ini. Atau kalau misalkan kamera HP kalian iPhone tuh biasanya udah ada OIS-nya. Samsung yang misalkan S10 atau S21, Note 21 itu udah ada OIS ya. Jadi nggak perlu gimbal kayak gini nih kayak di foto. Nggak perlu gimbal seperti itu. Jadi hanya pakai tangan aja. Itu udah smooth banget. Dan nanti aku juga ada tutorial buat kalian. Cara gimana untuk, walaupun kalian kameranya agak shaky, misalkan kalian pakai HP yang nggak ada OIS-nya gitu. Nggak ada optical image stabilization-nya. Kalian bisa mengedit, kalian bisa benerin itu di editing. Seperti itu. Dan yang jelas editingnya di HP. Gokil banget gak sih HP zaman sekarang? Itu sedikit leaks atau bocoran-bocoran yang nanti kita akan praktekkan. Next. Setelah stay stable, kemudian aku ada meme sedikit. Kalian pasti pernah nonton video ini. Pergerakan kameranya terlalu ekstrim. Wow. Ya kan? Hindari pergerakan kamera seperti ini, teman-teman. Yes. Itu adalah contoh yang sekedar meme aja gitu kan. Lucu-lucuan. Oke, setelah stay stable, sebenarnya ada satu poin lagi, yaitu lock exposure dan fokus. Lock exposure dan fokus ini ketika kalian buka kamera di HP kalian, misalkan kalau aku, sebentar coba aku ini ya, share sedikit caranya. Aku lagi coba buka kamera HP-ku. Dan aku share ke kalian, aku pertontonkan. Mungkin bisa dilihat teman-teman. Oh, ini nggak gerak ya. Di kameraku ya, bukan di PPT-ku. Nah, bisa kalian lihat fitur lock exposure. Kalian tinggal tap, kalau misalkan di kamera HP iPhone tuh biasanya, kalian tinggal tap, tinggal klik, kemudian dia akan nge-lock untuk exposure-nya dan fokusnya. Misalkan contoh, coba aku remove dulu background-nya ya. Mas Gilang, Oh ya, Rul. ini gambarnya kecampur sama si background. Sama background ya? Ya, bentar. Iya. Bentar ya. Nah, bisa kalian lihat fitur dari iPhone, mungkin di HP-HP lain juga ada. Kenapa kita harus butuh lock exposure dan juga lock lock exposure dan juga fokus? Pertama kita klik nih. Oke, kita klik. Kemudian bisa dilihat AE dan juga AF lock.
Jadi ketika kalian pindah-pindah, itu tingkat pencahayaannya tetap sama, nggak berubah. Sedangkan kalau misalkan kalian lock exposure-nya nggak dinyalain, misalkan dari video sini ini terang, kemudian kalian ke sini, dia gelap. Nah kalau misalkan kalian mau terang aja nih, bisa kalian lock, kalian klik, kalian tap di sini, hold, tuh dia nggak berubah, kan? Pencahayaannya tetap sama. Gitu. Itulah kenapa pentingnya fitur lock exposure dan juga lock focus. Tuh, ya kan? Kalian kalau misalkan lihat di sini, tetap sama, tuh, nggak berubah. Sedangkan kalau misalkan kalian lepas sekali lagi, dia akan mengadjust sendiri, gelap terang gitu. Itulah fungsi dari lock exposure dan juga lock focus. Kemudian aku kembali lagi di kamera sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu musik. Yes, salah satu part yang mendukung video kalian terlihat lebih menarik. Kalau menurutku di zaman sekarang orang bikin konten, orang bikin konten di TikTok itu meremehkan penggunaan musik. Misalkan videonya apa tapi musiknya apa, videonya hype senang tapi musiknya galau gitu kan, atau bahkan jedak-jeduk. Kan it doesn't make sense gitu. Kalau menurutku memasukkan musik-musik yang lagi hype sekarang nggak salah juga, tapi disesuaikan lagi lah gitu. Misalkan video kalian yang ingin kalian share itu hype-nya seneng gitu kan, upbeat. Nah audionya atau musiknya juga harus yang upbeat dong. Jadi sesuai. Orang juga semakin nontonnya tuh kayak, wah jadi ikut juga kan, ikut juga tuh masuk ke dalam video tersebut. Kemudian aku sarankan juga untuk penggunaan musik, cari musik yang lagi hype. Misalkan kalian ingin membuat konten di TikTok, kalian cari musik-musik yang lagi trending apa? Karena dari musik itu, TikTok menyediakan sebuah algoritma, bisa dibilang algoritma untuk musik, untuk meningkatkan engagement konten kalian. Jadi ketika kalian menggunakan musik-musik yang trending, gitu kan, itu kesempatan kalian mendapatkan engagement yang lebih tinggi itu lebih besar. Seperti itu. Termasuk Reels juga, tapi kalau YouTube, nope, YouTube nggak bisa. YouTube ada namanya copyright. Jadi kalau kalian pakai lagu sedikit aja, lagu orang, misalkan lagu aespa, lagu BTS, misalkan untuk background musik kalian, itu langsung kena copyright pastinya. So, kalau untuk YouTube, aku sarankan menggunakan audio-audio yang free. Atau kalian bisa berlangganan di salah satu situs, misalkan seperti artlist.io atau Premium Beat, atau Epidemic Sound, itu ada beberapa sound effect, background musik yang keren-keren banget di sana. Kalian bisa berlangganan, tapi kalau kalian ingin yang free, balik lagi, ini kita baru mulai, kalian bisa mencarinya di YouTube Audio Library. Semua ada, mau musik yang sedih, mau musik yang seneng, semuanya ada. Mau yang funky, funny, semuanya ada di YouTube Audio Library. Kemudian aku punya contoh, video ini direkam dan juga diedit menggunakan musik yang tidak tepat dengan musik yang tepat. Ini musik yang tepat dulu ya. Baik lagi nih aku shoot menggunakan handphone dan juga diedit menggunakan handphone. Yes. Color grading juga di handphone bisa dilihat lebih sinematik. Ada depth-nya. Fokus di aku. Itulah fitur lock autofocus gitu kan. Fitur lock exposure dan juga fokus, fungsinya ya ini. Kalian bisa menempatkan titik fokusnya. Kayak gitu. Titik fokusnya aku tempatkan di objek pojok kanan ini. Dan akhirnya yang di depan juga blur kan. Jadi shotnya terlihat lebih cantik gitu. Itu video menggunakan musik yang tepat. Itu menggunakan juga musik yang sedang hype di TikTok. Yaitu All of the Stars, Kendrick Lamar, soundtracknya dari Black Panther. Nah, ini musik yang kurang tepat nih, kalian lihat. Ya kan, jedak-jeduk kan. Apa-apa sekarang bikin pakai lagu jedak-jeduk deh. Yes, it's totally different. Beda banget vibes-nya. Kalau misalkan di video pertama kalian bisa mendalami video tersebut kan, ada aku slow motion berseluncur gitu kan. Sedangkan video kedua, aneh banget.
Oke, setelah musik, ada satu hal lagi yang kalian harus perhatikan, yaitu don't shoot everything. Kenapa? Karena ketika kalian misalkan dihadapkan oleh suatu momen, nggak ada salahnya kalian nge-shoot semuanya dari awal sampai akhir, nggak ada salahnya. Tapi lebih baik kalian shoot seperlunya ketika momen-momen yang kalian rasa penting. Kayak gitu. Misalkan aku ambil contoh, kalian attend ke sebuah wedding event, teman kalian misalkan. Kalian ingin membuat video nih, ya kan? Untuk Insta story kalian, dibanding kalian membuat video dari awal sampai akhir tuh cuman kayak mau ijab kabul gitu kan, misalkan. Nah, kalian mending ambil momen-momen seperlunya aja. Kemudian kalian tambahkan dengan seperti B-roll gitu kan. Jadi ada musik, terus juga video-videonya lebih menarik, nggak cuma satu angle, tok, orang ngomong ijab kabul, bla 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 bla. Kemudian kalian bisa menggunakan B-roll untuk mempercantik gitu kan. Itu jadi don't shoot everything, karena kalau misalkan kalian nge-shoot semuanya dari awal sampai akhir, itu tidak maksudnya itu akan membuat editing kalian tidak efisien, workflow kalian tidak efisien, dan storage HP kamu akan cepat penuh. Makanya aku sarankan itu sebenarnya untuk masalah tahu momen tepat atau enggaknya, sebaliknya itu jam terbang sih sebenarnya. Semakin kalian sering dihadapkan dengan momen-momen tersebut, pasti kalian semakin terlatih. Tiba-tiba udah peka aja kayak gitu. Misalkan ada momen A, oh ini kayaknya bakal sesuatu yang menarik nih untuk di-shoot. Akhirnya secara tidak sadar kita shot lah momen tersebut. Jam terbang balik lagi sih. Tapi aku sarankan ya itu dia, don't shoot everything. Agar editing kalian semakin efisien, jadi kalian ngeditnya nggak pusing. Mana ya momen-momennya, nyari momennya satu-satu, menit ke menit gitu kan. Yes. Oke, selanjutnya setelah teknis udah untuk produksi, misalkan kalian sudah rekam videonya, kita masuk ke editing. Part yang penting banget. Percuma video di shot, direkam, tapi kalau nggak diedit. Ya, setelah proses syuting selesai, kita masuk ke proses editing. Ada 2 tahap dalam editing, yaitu adalah editing offline dan juga editing online. Apa sih offline editing dan juga online editing? Offline editing adalah tahap kita dalam merangkai proses sebuah cerita dari hasil footage atau video-video yang kita sudah rekam. Seperti itu. Kemudian kalian sync atau synchronize, kalian sesuaikan audionya dengan musiknya juga. Video, audio, musik, semua sync. Gitu. Jadi misalkan beatnya tepat nih, misalkan beatnya tok, nah kalian harus edit atau potong videonya di situ. Kemudian online editing. Online editing adalah proses touch up dari offline editing, penambahan visual effects. Misalkan kalian ingin menambahkan api di tangan kalian, misalkan ada visual effects, ada effects-nya gitu kan. Atau efek-efek jedak-jeduk biasanya itu. Kayak misalkan maju mundur, atau efek-efek kayak saber di sini di samping ada cahaya, background-nya atau enggak diganti love gitu kan, banyak emoji, bisa kan kalau jedak-jeduk kayak gitu. Nah, kalau itu masuknya ke online editing. Jadi setelah kalian merangkai cerita kalian, setelah cut to cut, baru kita masuk ke online editing. Kayak gitu. Termasuk color grading, motion graphics, audio mixing, itu masuknya ke online editing. Nah, di sini ada software editing yang sampai sekarang aku pakai, tapi ini di PC gitu. Dulu kalau kalian mau ngedit video yang keren, efek yang keren, itu harus menggunakan aplikasi ini. Dan berbayar. Udah berbayar, dan padahal kita baru mulai gitu kan. Dan harus punya PC yang bagus. Gitu. Kurang. Sekarang kalian sudah punya ini. Yes. 4 aplikasi ini. Kalian tinggal buka App Store atau Play Store, kalian tinggal download, cari yang cocok untuk kalian. Di sini aku akan merekomendasikan 4 aplikasi editing ini yang menurutku powerful banget. Yang pertama ada Allied Motion, terus di sampingnya ada CapCut, ada KineMaster, dan juga ada VN.
Aku merekomendasikan untuk kalian pemula, kalian bisa download CapCut dan juga VN. Kenapa? Karena CapCut dan VN itu memiliki UI atau user interface yang friendly banget, enak banget untuk dilihat, dan juga fitur-fiturnya nggak begitu sulit, tinggal tap and play, boom, jadi gitu kan. Kalian bisa menggunakan CapCut dan juga VN. Kalau kalian ingin KineMaster atau Align Motion, itu juga bisa, nggak masalah. Pokoknya cari editing software yang sesuai dengan kalian. Tapi kalau aku tuh pakainya apa sih? Kita lihat. Yes, CapCut. I really love with these apps. Ini aplikasi yang menurutku gokil banget, CapCut. Yes. Ini ibaratkan campuran Premiere Pro tadi, aplikasi editing di PC, dengan After Effects, aplikasi editing di PC juga, digabungin jadi satu. Bedanya ini di HP. That's amazing. Nanti kita lihat betapa amazingnya aplikasi ini. Lanjut. Kemudian kita masuk ke tutorial, teman-teman. Yes. Aku akan share. Ini aku akan turn off dulu share screen-nya. Jadi kalian fokus ke kameraku. Nah, nanti kameraku itu menampilkan atau mirroring screen dari handphoneku. Sebentar. Oke, kita stop share dulu. Yes, terlihat kah? Cukup jelas kah? Setelah kalian download CapCut, kita buka aplikasinya. Ya kan? Yes. Inilah tampilan awal ketika kalian membuka CapCut. Hal yang pertama kalian harus lakukan adalah mengimport videonya. Dari hasil yang sudah kalian rekam, kemudian kalian import videonya ke dalam timeline di CapCut. Caranya, kalian klik New Project. Ya kan? Kalian pilih footage yang akan kalian edit itu apa, yang sudah kalian shot itu apa. Setelah kalian pilih, misalkan ini ada aku pilih gitu kan, kalian tinggal klik add. Tapi karena aku sudah mengimport videoku, jadi ini aku keluarkan dan aku buka video di sini. Sebelum kita mulai untuk tutorialnya, aku akan menjelaskan tools-tools yang ada di CapCut. Karena ketika kalian ingin jago editing, ingin pakai efek-efek yang begitu ribet, begitu ada efek api, ada efek apa, jedak-jeduk, segala macam. Kalian harus pahami dulu tools-toolsnya, basicnya. Karena kalau ketika kalian start dari basic, itu kalian bisa merambah ke mana aja. Mau bikin efek aja, tahu. Ini loh tools yang dibutuhkan. Kalian udah tahu, udah paham. Yang pertama, ini tampilan timeline dari CapCut ya, teman-teman. Di sini ada klik, ada split, ada speed, dan juga ada animation. Di sini kita lihat dulu. Banyak banget kan tools-toolsnya. Kalau misalkan kalian tiba-tiba aku mulai tutorial editing, kalian nggak tahu nih toolsnya untuk apa, bla bla segala macam gitu kan. Jadi kita pahami dulu tools-toolsnya, teman-teman. Yang pertama ada split. Split adalah untuk memotong video. Jadi nih, ketika kalian misalkan mau potong video di sini, kalian tinggal klik split. Yes. Terus yang ini, kalian tinggal klik delete. Otomatis langsung pindah ke shot selanjutnya. Itu fungsi dari split. Kemudian fungsi dari overlay. Overlay memiliki fungsi untuk menambahkan shot-shot B-roll. Misalkan, ini video awalnya, ya kan? Kita tentukan videonya mau dari mana. Kemudian setelah itu kita masuk ke overlay. Overlay fungsinya untuk apa sih? Ini bisa menjadi layer, semacam layer. Cocok untuk footage tambahan seperti B-roll yang tadi aku udah jelaskan.
Misalkan tadi aku udah lagi ngomong terus ada B-roll-nya, ada shot tambahannya, itu bisa digunakan di overlay. Atau menambah aset efek seperti api. Nanti kita akan contohkan juga. Sebelumnya kita akan menambahkan shot B-roll dulu, yang basic dulu. Kita import, kita pilih B-roll yang kalian sudah rekam itu mana. Nah, ini kan masih belum sesuai dengan displaynya kan. Kita adjust aja, kalian tinggal klik videonya nih, tuh. Kalian tinggal klik 2 jari, bisa dikecilin, bisa dibesarkan, tuh ya kan. Kalian mau besarnya semana, itu kalian adjust aja bisa banget. Nah, kalau di sini, ketika aku ngomong misalkan, tuh langsung ada shot B-roll ya. Kalian tinggal adjust, ya kan. Itu fungsi dari overlay. Dan fungsi kedua dari overlay adalah yang tadi aku bilang untuk aset-aset VFX. Misalkan aku import dulu asetnya. Yes, ini aset yang sudah aku record. Ini aku record aja sih sebenarnya. Kalian bisa download, seharusnya sih download ya. Misalkan ya, aku contohkan. Cari api yang pas. Nah, misalkan ini. Dari sini. Mulainya di sini. Kita pakai split untuk memotongnya. Jangan lupa. Setelah itu, misalkan tanganku, aku ingin ada keluar api gitu. Ini kita adjust dulu. Pakai 2 jari, balik lagi sama kayak tadi, bisa dimundur majuin. Kemudian di rotate 180 derajat, 360 derajat. Nah, setelah udah pas, kita posisikan di tangan kita. Oke, udah pas. Kemudian, karena ini masih green screen, bagaimana caranya menghilangkan green screen ini? Caranya gampang banget. Kalian tinggal geser ke kanan, ada fitur chroma key. Chroma key gitu. Ini sama kayak di Premiere Pro ataupun After Effects, fitur keying. Kalian tinggal cari, kemudian tinggal pilih intensitasnya mau semana, gitu kan. Kemudian, boom. Nah, karena masih kurang real, kurang realistis, gampang banget caranya, gampang banget. Kalian tinggal geser, cari tools yang namanya splice. Kalian bisa pilih, mau darken, tuh, kan, hard, soft. Nah, kalian sesuaikan lah, tuh ya kan, terlihat lebih realistik lah, lebih ngeblend. Jadi untuk splice ini fitur blending antara footage. Jadi misalkan footage kalian yang tadinya normal seperti ini bisa ngeblend dengan footage atasnya. Ini tinggal dengan footage diriku. Kalian bisa lihat. Footage berarti video ya, Kak? Iya, video betul. Nah, tangan aku kan agak gerak-gerak nih ya. Itu gampang banget. Ini sebenarnya aku pengen jelasin satu-satu, cuman karena ini berkesinambungan gitu kan. Kalian bisa menggunakan keyframe. Keyframe ini adalah sebuah tanda, sebuah key pergerakan atau motion dalam video kalian. Jadi misalkan ini sebuah tanda nih, kan ada tanda tuh merah. Tuh. Ada tanda merah nih. Misalkan kalian lihat tuh di video gitu. Ada tanda merah berbentuk kayak diamond. Ini adalah keyframe. Kalian ingin misalkan tuh, tangan aku kan pindah. Kalian bisa gerakan ikutin tangan. Tuh, keyframe akan nyala lagi sampai habis. Jadi misalkan tuh, video akan gerak dia ngikutin tangan. Jadi disesuaikan lagi, ini balik lagi untuk contoh aja ya. Sebenarnya. Misalkan dari sini terus nanti dia tuh ikut. Kayak gitu. Itu untuk penambahan overlay untuk visual effects. Kita masuk ke tool selanjutnya, yaitu speed. Misalkan tadi aku udah menambahkan shot-shot B-roll nih, teman-teman. Aku tambahkan lagi, sorry. Aku sesuaikan.
Terus aku ingin mulainya di sini. Dari sini terus ke sini gitu. Jadi ada semacam pergerakan dulu, camera movement, ya kan? Seperti tadi teori-teori yang kita sudah bahas. Dari sini kita klik speed. Ini tuh akan mengatur kecepatan video kamu. Bisa untuk slow mo juga atau hyperlapse atau time lapse. Nih, aku kasih contoh. Di sini ada curve dan ada beberapa fiturnya, ada montage, hero, bullet, jump cut, flash in, flash out. Kita pakai montage dulu. Tuh, langsung slow mo kan. Misalkan kita adjust nih, aku ingin slow mo-nya di sini. Boom. Tuh, langsung slow motion. Misalkan kurang slow mo-nya di sini. Tuh. Beda banget kan? Dari yang shoot-nya cepet dulu, misalkan nih kita lihat lagi ya. Boom. Ada efek slow mo-nya. Cakep banget. Kemudian di sini ada custom, kalian bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian, cepatnya mau semana, slow motionnya mau gimana, itu tinggal diatur. Video kalian terlihat semakin asik banget sesuai dengan beat, apalagi ini kita belum tambahin musik ya, teman-teman. Sorry Mas, ini pakai aplikasi apa Mas ya? Gue tadi masuk setengah. Oh, oke. Tadi sudah aku jelaskan di awal, aku pakai aplikasi CapCut. Oh, CapCut. Oke. CapCut, betul. Ahmad Fauzan ya tadi ya yang nanya. Yoi. Jadi sebenarnya aku rekomendasi ada 4 aplikasi, ada KineMaster, ada VN, Alight Motion, dan juga CapCut. Cuman kalau menurutku yang paling user interface-nya paling bagus, paling friendly, yaitu CapCut dan juga VN. Kenapa aku memilih VN? Kenapa aku memilih CapCut dibanding VN? Karena kayak udah menyatu aja dengan CapCut, lebih enak gitu. Padahal sama aja, mirip-mirip dari UI-nya. Gitu kan. Karena menurutku UI yang friendly, UI yang bagus menimbulkan atau mengasih experience kepada editor itu bagus juga gitu. User experience-nya, UX-nya itu juga akan baik feedback-nya. Untuk user newbie-nya CapCut lebih cocok apa lebih enak VN? Dua-duanya enak buat pemula. Sama nih, jadi aku perbedaannya hanya di UI-nya aja. Sebenarnya fiturnya, tools-nya semuanya sama. Semuanya sama. Tapi kalau KineMaster dan Alight Motion itu lebih ribet dia. Karena tuh dia sistemnya layering. Nanti untuk detailnya mungkin bisa tanya DM via DM aku atau kalian bisa nonton YouTube. Karena kalau aku jelaskan tuh agak repot juga. Penjelasannya agak ribet. Kita akan membahas aplikasi CapCut dulu ya. Oke, siapa? Oke, setelah fitur speed kalian sudah mengatur speed kalian ingin semana. Misalkan kalian ingin membuat sinematik atau video motor misalkan nih dari yang speednya kenceng terus tiba-tiba slow mo kan asik banget tuh buat kalian yang suka main motor dan ingin buat video gitu kan. Ingin review produk juga bisa. Produknya misalkan kalian lempar, speednya kalian cepetin pas kalian melempar, kemudian pas produknya di atas kalian slow motion. Oh, itu bakal epic banget. Oke, setelah speed kita masuk ke volume. Bisa dilihat samping speed ada volume. Ini adalah fitur untuk memperbesar atau memperkecil atau memperkeras audio kalian. Misalkan videoku suaranya kurang kenceng. Ini aku nggak tahu kenapa di Elgato-nya nggak keluar suaranya padahal sudah aku share. Seharusnya ada audionya. Di sini audionya misalkan kalian kurang kenceng atau misalkan suara kalian tertutup dengan suara jalanan segala macam jadi kurang jelas, kalian bisa gedein di sini. Tuh, kalian bisa sesuai dari 0 sampai 1000. Yes. Kalau aku biasanya nggak aku pakai sih karena aku ada alat audio yang lebih proper jadi jarang banget pakai tambahan atau menambah volume audio. Setelah audio atau volume, ini ada tools yang keren banget dari CapCut dan gratis, yaitu animation. Ada animation in, animation out, dan juga combo. Sebagai contoh, B-roll tadi, kita kasih animasi di in. Oh, di sini ada transisi-transisinya guys. Keren banget, sumpah. Banyak banget variannya. Tuh. Ya kan? Boom.
Kalian mau masuk videonya seperti apa, terserah kalian tinggal atur. Mau slide tuh, misalkan contoh slide ya. Dari ngomong, bam. Ini bukan transisi-transisi kayak PowerPoint tau kan, yang transisinya bintang, transisinya kotak-kotak. Ini lebih keren. Dan aku sering pakai nih, biasanya buat jedak-jeduk tuh animation tuh sering banget dipakai. Sekali lagi, boom. Misalkan aku ngomong di sini, oke, sekali ini aku akan mereview setupku yang biasa untuk ngedit. Bam. Ada keluar B-roll-nya. Gitu kan. Kemudian setelah animation, kita masuk ke fitur splice yang tadi sudah aku jelaskan untuk ngeblending dari layer A dan juga layer B. Kita anggap layer A ini videoku nih yang lagi ngomong. Layer B itu adalah overlay, B-roll. Bisa dilihat kalau misalkan ini. Biasanya ini dipakai seperti yang tadi aku bilang untuk visual effect. Efek-efek gitu kan. Misalkan lens flare atau kayak kalau misalkan kalian pernah lihat video, kemudian ada semacam pantulan cahaya yang ngebuat video itu kayak cantik banget, ada bisa dibilang orbs ya, orbs. Ada orbsnya gitu. Itu bisa menggunakan splice. Setelah splice kita masuk ke remove background. Ini salah satu yang menurutku fitur yang keren banget. CapCut menyediakan sebuah artificial intelligence yang gokil banget. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah fitur untuk meremove background. Coba kita gunakan di video kita lagi ngomong nih. Aku lagi ngomong, kita remove background. Kita tunggu gitu kan. Dari sini kita remove background. Tungguin. Mungkin videonya kurang perfect karena rambutku nyatu dengan background belakang. Ini pokoknya bisa dijadikan green screen lah. Jadi kalau misalkan kalian syuting di background tembok nih, misalkan di tembok putih, kalian bisa remove tembok putihnya dan ganti apapun backgroundnya menggunakan remove background. Saranku kalau misalkan mau hasil yang maksimal, ini karena hasilnya tidak maksimal, coba kita cari contoh lain. Ada gak ya? Sebenarnya fitur remove background sama dengan seperti chroma key, teman-teman. Misalkan ini ada beberapa videoku yang nanti akan aku tampilkan diedit hanya menggunakan handphone. Kita coba fitur, misalkan ini deh, untuk ngetes aja fitur dari remove background. Tuh, yes. Hasilnya langsung, sekali tap, langsung jadi loh hasilnya. Hilang backgroundnya. Misalkan kalian ingin membuat video presentasi, kalian nggak perlu green screen lagi, kalian nggak perlu beli green screen, kalian tinggal remove background, kemudian kalian tinggal masukkan backgroundnya, itu kan ke dalam video kalian. Tuh, beda banget men. Itulah hasilnya dari remove background. AI dari CapCut itu gokil banget. Misalkan kita tambahin backgroundnya green screen atau ini tuh, ya kan? Misalkan horor, kalian mau buat podcast horor bisa, nggak perlu setup yang begitu bagus, nggak perlu setup harus ada ornamen apa, harus ada kayak misalkan background gelap gitu. Kalian tinggal klik, kalian tinggal syuting di background yang polos, kemudian kalian tinggal ganti backgroundnya di CapCut. Tuh ya kan, banyak. Kalian mau background polos pun ada gitu. Mau tambah green screen juga ada, kalian bisa menambah background sendiri. Misalkan mau background apa, background Paris, misalkan background pemandangan, itu bisa juga. Nah, banyak banget. Background-backgroundnya disediakan juga oleh CapCut. Misalkan kita buat color ya. Misalkan mau bikin green screen, yes, bisa. Mau warna biru, warna coklat, hitam, ungu gitu kan. Bisa dan perfect.
Ini salah satu yang gokil banget tuh. Ini video loh, bukan foto. Kita nggak perlu kalau misalkan aku nih ngedit mau bikin kayak gini di After Effects, di Premiere Pro, di PC. Itu harus masking satu frame atau rotoscoping harus detail. Kalau ini tinggal klik doang. Keren banget. Tuh. Backgroundnya bisa kalian ganti. Dan semua ini gratis, teman-teman. Gratis. Setelah fitur remove background, kita balik dulu, kita back. Kita delete dulu ini. Setelah fitur remove background, ada semacam fitur style. Jadi kita klik videonya. Tadi remove background udah. Di sini ada style selanjutnya ya kan. Di sini ada beberapa tren yang dipakai di TikTok banyak banget. Misalkan 3D foto ini nih. Itu dipakai di TikTok. Sebagai contoh, aku akan import sebuah foto. Misalkan foto apa ya? Misalkan foto ini. Kalian pasti pernah lihat konten TikTok yang 3D background kayak gini. Ini tinggal tap ya. Ini udah preset dan template dari CapCut, tinggal tap. Tinggal kita tunggu processingnya. Misalkan kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Mana tadi kita cek. Ini foto ya. Awalnya gini nih. Awalnya itu diem aja. Awalnya diem aja. Kita non. Tuh. Misalkan kita geser dulu. Kita mau lihat hasilnya. Ini gambar yang diem. Teman-teman, ini gambar yang diem. Bisa dilihat tuh. Tapi kalau misalkan kalian menambahkan style tadi, fitur style, banyak banget pilihannya. Kalian tinggal sesuaikan. Kita klik videonya. Kita cari style. Kemudian 3D zoom. Ini salah satu efek yang viral juga di TikTok. Tinggal tap sekali lagi, tinggal klik, jadi. Boom, tuh. Bisa slow motion gitu, teman-teman. Satu lagi kita coba. Terus, awalnya itu cuman gambar diem, dan ketika diklik style, salah satu fitur di CapCut, jadinya, boom. Keren banget. Jadi bergerak gitu kayak animasi. Ini ada beberapa tampilannya juga, beberapa pilihan. 3D zoom misalkan kita coba. Dia nge-zoom. Udah kayak 3D foto. Keren banget. Boom, kan. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan fitur lain, tools lain selain style. Kalian nanti bisa ngulik sendiri, kalian coba-coba. Kemudian ada teks. Jelas ini fitur yang simple, kalian bisa menggunakan teks, tambahan teks gitu kan. Nah, ada teks di sini. Dan di CapCut sudah menyediakan beberapa template, yaitu ada animasinya juga dari teksnya. Jadi hanya sekedar teks tok doang, teks diem doang. Bisa dilihat, misalkan kita tambah. Ini agak sedikit terlalu lebay sih teksnya. Cuman ada juga teks-teks yang simple. Misalkan ini nice to meet you. Swag gitu kan. Kita coba klik. Swag. Nah, dia ada animasi apinya. Kalian bisa sesuaikan. Gitu kan. Nah, sebagai contoh lagi nih misalkan ya. Ini kita delete dulu ya. Nah, misalkan ini aku ingin sesuaikan dengan videonya, posisinya gitu. Bisa banget. Contoh daripada teksnya diem kayak gini nih, misalkan teksnya diem kayak gini. Kok diem dong tuh? Ini bisa di tracking. Contohnya, kalian tentukan titik track point-nya. Nanti teksnya akan ngikutin movement kamera kalian. Ya, kita lihat ya.
Nempel dengan layar. Nempel dengan layar. Boom. Yes, that's B-roll. Boom. Nempel dengan layar. Coba misalkan sebelumnya nih, sebelum di tracking, ya udah diam aja gitu kan. Itulah fitur teks. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan teks kalian, ataukah teks yang simple-simple aja, atau yang mau ada efek-efeknya gitu kan. Kalian sesuaikan. Kemudian setelah teks ada video effects. Ini video aku sering banget pakai dan aku suka banget dari CapCut. Ini aku kayak bias ke CapCut gitu ya. Selalu memuji CapCut. Tapi emang ini powerful banget. Soalnya keren banget loh. Di sini kalian bisa kasih filter. Filternya juga keren-keren tuh. Ada efek-efek di tanganku. Tuh, ya kan? Banyak di sini efeknya, banyak banget, sumpah. Misalkan yang agak retro-retro tuh, jadi foto, tinggal klik langsung jadi, teman-teman. Mau nangis saya nih, saking powerful ya. Mau disco-disco gitu tuh, agak jitter-jitter gitu kan. Bisa banget. Mood. Nah, biasanya untuk jedak-jeduk nih. Jedak-jeduk tuh biasa pakai body effects, bukan video effects, body effects. Tinggal klik dan hasilnya kita lihat. Tuh, boom. Dia masking sendiri, dia menyesuaikan sendiri dengan AI-nya, dengan objeknya. Jedak-jeduk biasa pakai ini nih. Terus tinggal di gini aja nanti pakai keyframe. Misalkan kalian mau bikin video jedak-jeduk, tinggal tambahin ini terus digini-giniin aja. Pakai keyframe misalkan ini video normal, terus dimaju tambahin keyframe lagi, maju, terus mundur lagi, dimundurin videonya. Tuh jadi gitu kan. Tek 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 tek, tinggal dicepetin aja gitu kan. Simple, CapCut, gokil. Setelah video effects, aku ada fitur yang tadi aku sempat kasih tahu juga di awal tentang di point stay stable. Ketika kalian udah terlanjur videonya agak shaky, gitu kan, agak getar, sebagai contoh. Tuh, itu kan agak getar tuh. Ya kan? Bisa kalian lihat ya. Tuh. Nah, ini bisa nih. Kita pakai fitur stabilize. Walaupun yang nggak terlalu perfect seperti di fitur yang di PC, di Premiere PC atau After Effects, it helps a lot. Video kalian terlihat semakin mantap lah, semakin smooth, semakin enak dilihat. Kita klik stabilize, kemudian kalian tentukan ada minimal croppingnya, jadi semakin tinggi grafnya nih, semakin tinggi kalian naikin, itu semakin ngezoom videonya, semakin nge-crop. Kalau aku biasa pakai yang recommended atau minimal cropping, aku nggak sampai mentok. Tuh, jadi lebih smooth, terus juga videonya lebih dekat, lebih ngezoom. Nah, biasa tuh di situ kan udah mulai getar parah kan. Nah, jadi lebih smooth di sini. Fitur stable, jadi nggak perlu kalian awalan tuh harus mulai dengan beli alat-alat stabilizer, gitu-gitu segala macam. Nggak perlu. Kalian hanya menggunakan bisa pakai software atau HP kalian. Maksimalkan dengan yang ada. Buat semaksimal mungkin. Kemudian di sini ada freeze. Freeze itu membuat video kalian menjadi foto. Ya, misalkan aku klik freeze, tuh dia diem. Diem aja gitu kan. Biasanya jedak-jeduk juga dipakai di sini. Pakai freeze frame. Kemudian setelah freeze ada opacity. Opacity itu yang tadi mengatur transparansi video kalian. Setelah opacity ada keyframe yang tadi aku jelaskan, titik atau sebuah tanda pergerakan atau motion dalam video kalian. Misalkan kalian ingin maju mundur, itu nanti ada keyframe ya. Kemudian di sini ada graphs. Misalkan aku ingin video ini maju mundur gitu, kayak jedak-jeduk. Tambahin keyframe dulu, jangan lupa. Kemudian geser lagi, mundurin lagi. Kemudian aku ingin gerakannya tuh smooth. Ini kan agak kasar ya. Tuh. Coba aku lebih dekat lagi. Jadi jedak-jeduknya lebih berasa. Tuh. Kan agak kasar ya. Tuh. Pakai graphs, kalian tinggal geser yang bawah ini toolsnya, tinggal paling pojok kanan. Kalian tinggal klik
pilih grabs yang mana aja kalian inginkan. Ada ease in, ease out, flow, bounce, gitu kan. Dan kita pakai bounce, tuh lebih smooth loh. Gerakannya lebih smooth. Tadi agak kasar pergerakannya. Kalau misalkan fitur grabs itu di After Effects sudah kayak keyframe di Premiere Pro After Effects di CapCut tuh. Bisa sesmooth itu juga, ada motion blur-nya juga seperti di software editing HP, di PC maksudnya. Setelah grabs ada filter, di sini aku biasa menggunakan untuk color grading teman-teman. Filternya mau bikin apa, mau sinematik kah, mau yang bagaimana, vibes-nya, vibes sedih juga bisa, terus vibes retro juga bisa. Tuh, lebih sinematik, sumpah. Kalau kalian menggunakan ini, videonya biasa banget. Ketika di color grading, hanya tinggal klik, kemudian tinggal sesuaikan mau gimana. Selain itu, ini juga bisa di-adjust. Misalkan ini terlalu biru, kalian bisa ke hue, ada saturation, segala macam. Sama kayak editing foto lah. Tuh. Ya kan, kita bikin color grading K-pop look atau Japanese look. Kayak gini kan tuh, vibes-vibesnya tuh. Colorful. Hasil lah. Itulah. Yes, itulah penjelasan tools-toolsku tadi. Kemudian kita agak coba untuk membuat tutorial sedikit ya. Tentukan pertama step-nya itu adalah setelah import video kalian. Tadi kan kita membicarakan tentang tools-toolsnya. Gitu kan. Setelah kalian import video kalian, kemudian kalian tentukan. Kalau flow editing aku ya, workflow editing aku seperti ini. Setelah import, kalian ekstrak, cari audio yang kalian ingin gunakan, pilih. Nah, di sini kalian sudah mulai cut to cut. Sesuaikan dengan beatnya, ini kan ada garis beat nih. Sayang banget nih, aku nggak tahu kenapa. Padahal audionya sudah aku nyalain di sini. Kalian sesuai misalkan beat ini. Nih, jadi aku lagi mereview. Oke, jadi aku sekarang sedang mereview bla 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 bla. Coba aku akalin sedikit untuk audionya. Semoga bisa. Coba aku setting. Oke teman-teman, udah kedengeran ya suaranya? Yes, it works. Misalkan aku mau mulai audionya dari sini. Sesuai kan? Nah di sini aku mau mulai musiknya. Awalnya aku nggak pakai musik misalkan. Ini aku cut. Kemudian aku masuk ke sini. Kita bisa di sini tambah transition. Contoh. Boom. Ya kan? Misalkan sesuaikan dengan beatnya nih. Ini kan beatnya agak kasar. Kalian bisa adjust juga di sini. Untuk fade. Jadi fade ini mengatur tingkat ketika audio kalian masuk. Itu mau lebih smooth. Jadi dari pelan ke kencang. Contoh fade ini tuh. Dia akan menyesuaikan tuh. Ya kan? Terus aku ingin ada transisi lagi, misalkan sebentar. Ini aku adjust dulu ya. Tuh, aku kan sudah bikin transisinya nih. Oh ya, I have a tips juga, a couple tips buat kalian. Ini ada beberapa transisi. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai transisi dari CapCut-nya, kalian bisa buat sendiri, yaitu dengan misalkan kalian syuting dari sini smooth, terus kalian maju ke depan. Nah, untuk shot selanjutnya, kalian harus ikutin motion pergerakan atau kamera movement dari video sebelumnya. Misalkan ini maju nih, video pertama maju. Bam. Nah, kedua pas mau mulai itu harus maju dulu. Baru shot aslinya gitu, shot yang stable. Itu kalian bisa menggunakan transisi itu. Jadi biar lebih beda. Karena kan user CapCut banyak. Transisi-transisi pasti ya pakainya itulah. Nah, kalau kalian ingin diferensiasi, bisa membuat transisi tersebut, teman-teman.
Tuh, ya kan mantap gak sih? Sekarang kita cut, kita sesuaikan dengan beat ya. Ingat harus sesuai dengan beat. Nah kan, tuh awalnya tuh video ini, endingnya ke kanan, geser ke kanan. Nah, untuk video selanjutnya ke kanan juga tuh. Oke, kita sesuaikan. Ini aku nggak pakai preset dari CapCut, bikin sendiri pas lagi ngerekam. Nah, kan nih dari sini tuh langsung smooth banget transisinya. Bisa dilihat teman-teman ya. Terus misalkan untuk next selanjutnya shotnya masih sama. Misalkan nih. Nah, aku ke kiri kan awalnya. Aku cut di bagian transisinya. Jadi misalkan ini kita zoom, misalkan aku mau close up kan, mau memfokuskan kepada logo NZXT-nya. Terus pas ini boom, kita cut di situ. Kalian bisa trim di sini nih, atau kita pakai split tools yang tadi. Kalian bisa sesuaikan di sini nih tuh. Mau sampai mana dan akhir habisnya di mana. Tuh, smooth banget teman-teman, ini nggak pakai transisi dari CapCut. Saya kan, bam, langsung keyboard, boom, that's it. Misalkan kita lihat previewnya, ini karena aku record audionya dikit ya, jadi aku ngambil audio di TikTok nih tadi, dan ternyata audionya cuma sedikit, cuma 9 detik sampai 9 detik doang. Mungkin nextnya kalian bisa cari video atau audio yang full gitu, full song. Nah sebenarnya dari CapCut pun di sini disediakan, bisa kalian lihat tuh. Kalian bisa menambah voice over, voice effects, atau sound effect. Kemudian soundnya di sini kalian bisa pilih, bisa download, gratis. Ingat ini gratis semuanya untuk vlogs. Dan ini biasanya lagu-lagu yang diadaptasi dari TikTok teman-teman. Lagu-lagu yang hype, misalkan History dari Rich Brian. Coba misalkan kita tambahkan ya. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan ya. Oh, masih kurang pas. Jadi pas geraknya tuh mulainya juga pas lagi gerak. Video satu mulainya habisnya bergerak. Video 2 itu mulainya yang bergerak seperti itu. Tuh, boom. Akan ke bawah tuh. Dari situ masih panjang videonya. Nah ini karena kurang stabil, kalian bisa pakai fitur dari CapCut yaitu stabilize. Yes, kurang lebih kayak gitu teman-teman, tutorial basic video editing ya. Kemudian kita masuk ke beberapa hasil video yang sudah aku edit menggunakan CapCut. Aku akan share kepada kalian hasil-hasilnya. Sebentar.
Sekaligus kita break azan dulu teman-teman. Sambil aku mencoba untuk meng-play hasil-hasil videoku yang sudah aku edit dengan CapCut. Di shot dan menggunakan HP, diedit menggunakan HP. Oke, aku akan share screen kembali. Bisa dilihat hasilnya ya. Pakai body effects yang tadi dari CapCut. Pakai effects yang tadi dari efek dari CapCut juga. Tinggal klik aja. Kemudian selanjutnya, ini salah satu kontenku, biasa aku sering, misalkan aku lagi kemana, terus aku ingin mendokumentasikan, aku ingin sharing di Instagram Story, tapi nggak mau sharing yang biasa aja gitu. Misalkan kalau aku ke bioskop, biasanya orang share-nya tuh foto tiket gitu kan. Biasanya orang share foto tiket. Tapi kalau aku bisa dilihat. You called her a hoe because she said nobody. You're letting all your fragile masculinity show. I mean, oh my, she's just not into you. Doesn't matter how much your eyes precipitate. You could buy her a drink, but she doesn't have to reciprocate. If you pay for the day, she doesn't have to stay late. You gotta move on. Ya simple, tapi orang semakin menarik nontonnya gitu. Nontonnya sampai habis orang tuh pasti. Gitu. Ya sekian sih tutorial dari aku. Aku kembalikan ke Kak Nurul. Oh ternyata videonya belum nyala lagi nih videoku nih. Sebentar aku coba untuk nyalakan videoku kembali. Oke, tadi beberapa video juga yang aku edit menggunakan HP. Kemudian sini aku ingin menjelaskan, I have a couple tips buat kalian yang ingin menjadi content creator, teman-teman. Di sini pasti semuanya dong nonton TikTok, Reels, Instagram Reels, atau YouTube Shorts bahkan. Jadi aku akan membandingkan salah 3 dari kontenku. Gitu. Konten atau video pertama. Ya, itu video pertama dan itu salah satu konten atau video yang butuh effort banget dan full of power, bikinnya full of energy. Aku bikin semangat banget bikin konten itu. Kemudian aku ingin cerita sedikit, konten tersebut ditonton oleh 3.200 atau 3,2K views. Kemudian kita coba dengan konten selanjutnya. And welcome to Crack and Navi bersama gue Gilang seperti biasa. Di sini aku membreakdown efek salah satu efek dan juga recreate salah satu efek yang ada di music video.
efek yang akan kita lo aja kali sama gue. Saya tidak mengerti. Efek yang akan kita breakdown adalah lock-on stabilization atau motion track stabilization. Efek ini membuat seakan kamera movement sync dengan objek yang bergerak nih. Dan efek ini juga sering digunakan di MV K-pop lain seperti Stray Kids, kemudian commercial video seperti Beats by Dre. Jadi video ini cocok buat kalian yang ingin membuat video dance atau sports. Caranya, buka After Effects, import footage yang akan diedit, pergi ke tracker, kemudian Oke, jadi intinya video itu adalah sebuah breakdown salah satu efek yang viral banget pada waktu itu di music video salah satu K-pop idol, aespa, dengan judul Savage. Jadi aku nge-breakdown dan nge-recreate versi low budget gitu. Itu views dalam video itu menyentuh 8,3K views. Meningkat dong pastinya. Padahal ini kalau menurutku effortnya yang gak terlalu gimana-gimana kan, karena cuma talk to head, nggak harus acting kayak yang video pertama. Kemudian kita lanjut ke video 3. Kalau mau satu-satu, jangan satu. Bentar aku jelasin dulu. Kalau mau satu-satu. Jadi karena waktu itu trailer Spider-Man No Way Home itu viral, karena aku ngefans banget sama Spider-Man. Bahkan mungkin setelah seminar ini aku langsung ke bioskop, langsung nonton. Aku ingin merecreate trailer tersebut untuk sekedar menjadi lucu gitu, meme. Funny trailer, aku mengedit ulang trailer tersebut. Bisa lihat hasilnya. Jangan satu PS5, kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Hanya ngedit pakai HP, kalau ini hanya ngedit pakai HP. Bisa membunuhku. Cuma tinggal download trailernya, kemudian download pakai HP. Sesuaikan dah cut-cutnya dengan musiknya. Begini doang lo. Tapi video yang low effort, low energy ketika membuatnya, ini aku cuman ya udah kayak pakai HP, download trailernya, kemudian diedit, disesuaikan aja gitu kan. Cut-cutnya nggak pakai efek-efek macam-macam, cuman cut-cut doang. Tapi viewsnya 58,5K views di TikTok. Aku kaget awalnya, karena tapi 58,5K views kayak itu salah satu sesuatu yang membuatku amazed juga gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak, aduh, kenapa konten yang ini yang viewsnya banyak gitu kan. Yang bahkan membuatnya pun gak butuh effort banyak. Seperti itu. So menurutku, production value doesn't matter. Production value, production quality itu nomor kesekian. Nomor pertama adalah yang penting isi videonya. Misalkan tren-trennya. Karena misalkan aku menganalisis dari yang ada gitu kan, data yang ada. Misalkan video Spider-Man itu karena lagi viral pada waktu itu makanya viewsnya lebih naik dibanding videoku yang pertama, kedua. Karena video pertama ya udah aku membuat video itu start dari kegelisahanku, lagi galau misalkan. Aku bikin video-video kayak gitulah, ada efek-efek petir segala macem, visual effect yang ribet gitu kan. Nah, video kedua itu juga sempat trending di TikTok, makanya video kedua dan video pertama, video kedua tuh viewsnya lebih banyak. Karena video 2 itu salah satu riding the wave lah. Aku mengikuti wave pada saat itu di TikTok. Karena K-pop kau tahu sendiri kan, wave-nya gimana? K-pop tuh salah satu engagement konten yang paling tinggi ketika kalian membahas tentang K-pop, apapun itu, tentang K-pop, tentang Korea gitu. So, production value doesn't matter. Apalagi di TikTok, Instagram, YouTube. Gak perlu kalian menggunakan kamera yang mahal, lighting di mana-mana, software editing yang bayar, gitu kan, PC yang mahal, PC gaming. Gak perlu, men. Bisa dilihat tadi contohnya, hanya menggunakan pakai HP, ngedit pakai HP, itu bisa mencapai 58,5K views. Low effort, low energy untuk membuatnya. Tips untuk kalian yang ingin membuat konten intinya. Boleh kan Kak, viewer. Oh, iya. Saya jadi kepo nih Kak, kalau viewer nih. Ya kenapa kan Uru? Itu kadang-kadang tidak relate dengan follower ya Kak bilang ya. Iya betul. Jadi itulah misalkan di TikTok ya. Di TikTok itu konten kalian kalau misalkan ingin masuk FYP, orang tuh nggak harus nge-follow kalian. Kalau Instagram, contoh bukan Instagram Reels ya. Contoh kalau Instagram, feeds kalian
itu isinya orang-orang yang kalian follow atau orang-orang yang nge-follow kalian. Saling follow lah, saling mengikuti. Sedangkan di TikTok, itu sama kayak trending YouTube. Jadi siapapun, kalau walaupun kalian nggak nge-follow atau nge-subscribe channelnya, itu bisa masuk ke FYP kalian. Melalui apa? Data dari AI. AI TikTok menangkap data, misalkan kalian setiap harinya nonton video tentang K-pop. Nah, nanti FYP kalian pun itu isinya tentang K-pop gitu. Itulah AI zaman sekarang gitu kan, bisa tahu kita tuh interestnya lagi kemana. Sehingga FYP-nya pun tontonan-tontonan kita isinya sesuai dengan kita gitu. Jadi ya itu dia Kak, views itu kenapa bisa banyak karena itu dia trending. Jadi ketika salah satu konten trending, salah satu sebuah hal trending, itu TikTok pasti akan meningkatkan traffic dari suatu hal yang trending tersebut. Sehingga suatu hal yang sedang trending tersebut bisa masuk ke FYP kalian semuanya. Jadi walaupun kalian gak suka videonya, tapi ketika itu lagi trending, pasti coba TikTok akan mengsuguhkan atau menampilkan video itu atau hal itu kepada kalian, walaupun kalian gak suka gitu. Jadi makanya banyak views di TikTok tuh salah satu algoritma yang sebenarnya mendukung juga, cuman gak jelas gitu kan. Karena itu dia, tiba-tiba gak sesuai dengan target lah. Terkadang gak sesuai dengan target. Kita targetnya misalkan untuk para K-popers, tapi orang-orang yang benci K-popers juga nonton gitu kan. Pada bilang plastik misalkan seperti itu. Itu sih penjelasan dari yang aku pahami gitu kan. Baik, luar biasa ya. Jadi pemanfaatan TikTok tuh memang benar-benar bagus ya untuk membuat video kita lebih trending ya kan. Betul. Ya. Oke, baik Kak Gilang, karena kita terbatas, ini saya mohon izin membacakan pertanyaan dari partisipan ya. Oke, suara saya kedengaran? Jadi kita akan bahas dua pertanyaan. Nanti sisanya saya mohon izin nih Kak Gilang, mungkin bisa dibuatkan video jawabannya untuk kita post di IG kita. Boleh ya? Oke, boleh. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama dari Ika Ataya. Jadi Erika mau bertanya, ini lebih ke mindset ya sebenarnya pertanyaannya. Jadi Kak Gilang ini pernah ngerasa gagal dalam mengedit atau hasil editannya ditolak. Terima kasih Kak. Lalu yang satu lagi langsung ya. Yang kedua, jam berapa cahaya matahari paling bagus untuk di shoot? Nah, itu dulu Kak Gilang. Siap. Semoga dibantu jawabannya. Dari pertanyaan yang tadi dari Kak siapa kan Nurul? Sorry. Oke, aku akan menjawab pertanyaan pertama ya. Perihal pernah gak sih aku gagal atau lebih ke apa? Aku lebih sering insecure dalam aku ngedit. Aku sering gak sih insecure dalam, padahal editing aku udah bagus nih mungkin menurut teman-teman gitu kan. Tapi aku masih kadang suka ngerasa insecure. Ngerasa kayak, aduh ini editannya sebenarnya bisa lebih bagus gitu kan. Itu setiap hari jujur. Sumpah, setiap hari, setiap aku bikin video, misalkan video A nih udah aku upload, terus kayak ngelihat video orang lebih bagus, aku jadi insecure. Jujur aja, insecureku tuh bukan tentang kayak penampilan atau apa, tapi tentang kualitas konten yang aku tampilkan kepada teman-teman atau kepada followers-followersku kayak gitu. Untuk merasa gagal atau enggaknya sih, ya itu dia, aku lebih ke insecure sih. Kalau gagal sih enggak ya. Kalau gagal aku ngerasa gagal sih enggak pernah sih untuk merasa gagal. Cuman kadang bukan gagal, tapi lebih insecure, seharusnya nih video bisa lebih bagus jika ditambahin ini. Tapi karena itu dia waktu yang mepet dan harus up itu juga pada saat itu juga, jadi ya udah ada beberapa hal yang harus di-sacrifice gitu kan. Seperti itu. Insecure hampir setiap aku bikin konten insecure. Itu sebenarnya bukan insecure Kak Gilang, tapi gerojotan kayaknya ya. Iya. Gerojotan kayaknya. Iya, parah kan Nurul. Lebih bagus gitu ya. Jadi ke-trigger. Nah, dari situ memang hal yang bisa diambil, hal positifnya kan Nurul. Hal positifnya yang bisa diambil dari mindset seperti itu ya, kamu jadi semakin giat untuk explore, giat untuk belajar gitu kan. Sesuatu hal yang baru, misalkan aku lagi belajar 3D nih, software 3D. Aku masih basic di software 3D. Jadi kenapa aku belajar itu? Aku ngelihat konten-konten sekarang pakai 3D. Keren banget. Jadi aku pengen belajar untuk 3D gitu.
Dan ada beberapa kontenku yang pakai 3D, bisa dilihat di Instagram. Ya. Yang penting kita terus semangat ya. Betul, yang penting semangat. Nah, kemudian nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2 tentang cahaya matahari yang cocok atau yang bagus tuh di jam berapa? Ya kan, Nurul? Kalau menurut aku, cahaya matahari yang paling cocok tuh start dari jam 8 sampai jam 11 siang. Atau kalau bisa jam 10. Sebelum cahaya matahari tuh pas banget di atas kepala kita gitu kan. Nah, di jam 8 sampai jam 11 itu masih aman, dalam kategori aman. Gak terlalu over exposure, gak terlalu over gitu kan cahayanya. Kemudian ke berikutnya, hindari syuting untuk jam 12, jam 1 sampai jam 2 lah. Nah, dari jam 2 ke sore itu udah cahayanya juga bagus banget. Di jam-jam itulah kalian harus perhatikan. Karena aku benar-benar pengalaman pribadi. Ini fun fact ya. Jadi sebenarnya aku cerita ini gak enak sih. Ini sebenarnya dapur. Tapi it's okay karena projectnya juga udah selesai. Waktu itu project Zing aku yang bareng Anya, itu sebenarnya aku syuting jam 7 pagi. Aku udah datang jam 7 pagi, udah on time. Tapi talentnya tuh datangnya jam 12, bayangin. Ya kita kan sebagai tim produksi mau gak mau kan yang namanya talent harus di-treat sebagai talent, sebagai ratu lah kayak gitu. Jadi di saat matahari udah terang banget, nah dia ngeluh nih, talentnya ngeluh. Kayak kepanasan segala macem. Ya gimana gitu kan, kita kan sebenarnya start sesuai on schedule tuh jam 7 pagi. Kayak gitu sih sebenarnya Kak. Pengalaman-pengalaman itulah. Mungkin di jam-jam yang tadi aku sebutkan kalian bisa syuting. Iya. Ya kadang-kadang namanya kerja lapangan itu memang kenyataan sama ekspektasi itu jauh berbeda. Betul. Itu dinamikanya ya. Itulah kekayaan dari pengalamannya gitu. Ya. Oke, sebenarnya Kak Gilang masih ada beberapa pertanyaan seperti caranya mengeditan video dengan color grading. Oke. Resolusi FPS yang terbaik itu seperti apa? Tapi karena waktu kita terbatas, nanti kita akan bahas sebagai sharing di sosial media kita. Siap Kak. Untuk jawabannya. Oke, terima kasih sekali Kak Gilang. Boleh aku ngasih sepatah dua patah kata lagi kan dulu? Hal yang harus kita bisa highlight. Betul. Oke, silakan. Oke, jadi teman-teman, aku punya pesan buat kalian, bukan pesan terakhir, jangan. Oke, kesannya mau kemana gitu kan? Setelah semua yang tadi aku sudah jelaskan, semua bahan-bahan sudah terkumpul, ingredients kalian membuat konten, mulai dari ide sampai alat segala macam sudah terkumpul. Kamu nggak perlu, kalau menurutku ya, kamu nggak perlu menunggu alat-alat yang harus bagus, harus kamera yang mahal segala macam. Kamu nggak butuh editing skill yang begitu sulit. Kamu nggak butuh maksudnya nggak butuh harus bisa untuk efek-efek yang ribet, misalkan jedak-jeduk segala macam. Kamu bisa memulainya dengan simple cut. Nah dari situ mulai berkembang. Progress takes time, teman-teman. Kalau kata Shia LaBeouf, saya lihat, yes, just do it. Aku Gilang Ramadan, thank you very much teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih sekali Kak Gilang. Sangat memotivasi nih closing statement-nya ya. Satu hal yang bisa kita highlight tentang pentingnya jam terbang ya untuk mengambil betul. Hasil dan perspektif kreatif kita. Saya pengen lebih lama lagi nih Kak Gilang, tapi masih waktu juga yang membatasi ya. Karena pastinya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang akan di-share oleh Mas Gilang. Semoga kita bisa adakan sesi kedua, ketiga. Yang penting kalian update terus lah ya. Bisa kalian follow Instagram atau di YouTube CCIT. Atau mungkin nanti akan dibuatkan grupnya oleh Mas Syahrul ya. Oke, ada satu teori bahwa untuk menjadi seorang butuh 10.000 jam terbang. Namun untuk menjadi seorang yang eksis di bidangnya hanya butuh motivasi dan optimisme serta giat dalam bersinergia karena sekali profesi baru bagi generasi milenial yang dapat dirintis mulai saat ini juga. CCIT, Programming Future.